Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman Ma'ani Al-Quran semester 4 yang kami banggakan, hari ini jadwal kuliah kita sebenarnya via Google Meet, tapi kami tetap mengirimkan video di YouTube untuk tambahan yang belum tercover di Google Meet, dan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut jika ada hal-hal yang kurang ataupun perlu dievaluasi, karena saya pribadinya ialah masih proses belajar. Hari ini kita belajar di tengah Ramadan, yakni tentang tema pemaknaan Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Apa itu tekstual? Tekstual ialah pemaknaan Al-Quran yang menggunakan arti asli dari lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Contohnya dalam surat wa idza Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu secara masyhur artinya wa idza qila lahum la tufsidu, dan ketika wa idza qila orang-orang munafik, ayat ini bercerita tentang orang munafik, janganlah kalian berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan fil ardi, di bumi. Mereka menjawab qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini justru orang yang berbuat baik. Ini makna-makna yang tekstual. Jadi kalau yang masyhur di surah Al-Baqarah awalnya ialah bahas tentang orang muttaqin, lalu selanjutnya ialah bahas tentang orang yang kafirin, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, lalu yukhadi'una Allah wa khadi'uhum fi qulubihim maradun. Maaf, ayat-ayat setelah yang kafir itu ialah bahas tentang orang munafik. Lalu dalam arti tekstual tersebut kami contohkan, kami baca tafsiran dari tafsir Jalalain. Kebetulan di Ma'ani Al-Quran karya Al-Farra tidak ada ayat tersebut yang terbahas, jadi kami memakai tafsir Jalalain, yakni wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, wa idza qila lahum ay li haula'i la tufsidu fil ardi ay bil kufri wa ta'wiq anil iman qalu innama nahnu muslihun wa laysa ma nahnu fi bifasadin qala ta'ala raddan 'alaihim. Jadi ayat ini membahas tentang orang-orang munafik yang dikira mereka ialah membuat keburukan, tapi mereka membela, mereka melakukan kebaikan. Ini makna-makna tekstual. Jadi dalam arti ini banyak orang yang dia itu tekstual, terkadang dia menerima mentah-mentah ayat tersebut. Apalagi jika orang itu tekstual lalu dia tidak diiringi dengan basic yang kuat, maka bisa-bisa jadi orang yang radikal. Contohnya apa? Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yaqatilunakum kaffah. Mereka hanya mengambil satu potong, wa qatilul musyrikina kaffah, dan bunuhlah semua orang musyrik semuanya. Orang tekstual dia hanya baca itu, nggak tahu ayat-ayat lainnya, dia di brainwash, dicuci otaknya dengan ayat-ayat itu, dicuci otaknya wa man lam yahkum bima anzal fa ulaika humul kafirun, dicuci otaknya dengan wa katabana alaihim fi anna nafsa bin nafsi, dan dicuci otaknya dengan ayat-ayat yang lain yang sifatnya ialah radikal, lalu dia nekat akhirnya bunuh diri. Bom bunuh diri itulah karena tekstual. Orang tekstual tapi dia punya riwayat yang banyak, dia nggak hanya paham satu ayat dua ayat, tapi dia paham semua ayat, maka pemikirannya bisa berbeda. Tapi ada yang jauh lebih berbeda, ini orang yang berpikirnya kontekstual. Makna Al-Quran juga demikian. Dalam ayat ini wa idza qila ma tufsidu fil ardi qalu innama muslihun, kami pernah bertemu salah seorang profesor, ini Profesor Abdurrahman Mas'ud MA PhD. Ketika kami bertemu dengan beliau, kami pernah wawancara dengan beliau di rumahnya Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa ada pendapat atau tafsiran dari ayat ini yang menyebutkan bahwa ayat ini di era sekarang
ini lebih tepat atau tepat untuk mensifati orang-orang yang koruptor, orang-orang yang korupsi. Orang-orang yang korupsi bagaimana sifatnya? Wa idza qila lahum la tufsidu. Ketika orang-orang bilang jangan korupsi, hentikan korupsi, zona aman, zona integrasi, mereka mengatakan kami ini orang-orang yang bagus, tapi ternyata di balik layar mereka justru bermain petak umpet dengan cara korupsi yang sangat-sangat tidak kentara. Contohnya mereka korupsi dengan uang negara yang disalahgunakan dengan hal yang lain dan dengan laporan yang benar. Jadi mereka laporannya benar tapi sebetulnya itu korupsi, hanya permainan laporan-laporan, dan mereka mengatakan kita harus bebas dari korupsi, tapi mereka sebenarnya korupsi. Jual beli jabatan, dibayar uang 500 juta untuk dapat jabatan posisi ini, mereka korupsi, tapi mereka mengatakan kami tidak korupsi. Dan ini salah satu penafsiran yang kontekstual di era-era sekarang. Jadi kalau kita belajar kontekstual, biasanya para pemikir itu mempunyai pendapat berbeda itu berdasarkan dasar dan berdasarkan data, termasuk berdasarkan penelitian. Oleh karena itu, dalam kuliah hari ini, dalam memaknai suatu ayat Al-Quran, kalau kita tekstual, kita kuat dengan data-data dari kitab-kitab hadis yang lain atau kitab tafsir yang lain. Karena kitab hadis pun juga berkesinambungan dengan Al-Quran. Adanya Al-Quran itu bisa dijelaskan sebagian dengan hadis. Dalam kitab Sahih Bukhari pun juga biasanya diawali dengan ayat Al-Quran lalu hadis. Itu menunjukkan bahwa dalam kitab-kitab tafsir yang maksur seperti tafsir Ibnu Katsir, lalu tafsir Dur Mansur, lalu tafsir Qurtubi, Tabari, itu selalu ada riwayat hadis, termasuk dalam Fathul Qadir. Itu untuk saling menguatkan. Itu kalau hadisnya kuat maka tekstual tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi. Tapi kalau orang kontekstual itu orang yang berpikiran dicocokkan dengan keadaan sekarang. Karena apa? Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwa Al-Quran itu berjalan sesuai dengan keadaan zaman dan makan, atau lebih masyhur soleh li kulli zaman wa makan, fi kulli zaman wa makan. Jadi Al-Quran ini sifatnya bisa sesuai dengan waktu atau zaman dan makan dan tempat. Inilah yang menjadi tantangan kita jika nanti ada pemikir yang karena tempatnya itu orang-orang yang sering berpakaian terbuka lebar, orang-orang yang biasa minum arak. Ada pemikir muslim yang berpikiran bahwa minum arak itu halal. Itu tantangan-tantangan kita. Mereka mungkin secara tekstual jelas haram, tapi ada yang menghalalkan. Ataupun mereka tidak menghalalkan, tapi mereka melakukan. Saya pernah bertemu dengan salah satu orang yang sekarang menjadi profesor tafsir. Beliau menerangkan bahwa ketika beliau menemani seorang tokoh ilmuwan muslim yang itu terkenal pemikirannya, saya tidak menyebut nama, ketika menemaninya di Indonesia ternyata masih minum arak. Dan itulah pemikiran-pemikiran yang mungkin secara tradisi kita di pesantren sangat-sangat kontra, tapi di kampus itu diajarkan untuk diwawaskan saja. Jadi untuk wawasan saja bahwa ada pemikiran seperti ini. Untuk memilih, kita memilih yang tepat, kita memilih yang ihdinas shiratal mustaqim. Pemikiran Islam itu banyak lebar, kita supaya tahu tidak mudah menjustifikasi, tapi kita tetap punya dasar yang kuat, kita berpegang pada ini dan tidak mudah menyalahkan yang lain. Dan kita kalau ada orang yang tidak sesuai dengan kita dan itu memang benar-benar melanggar syarak, maka kita berdoalah untuk kebaikan mereka. Mar'a minkum munkar falyughayyir biyadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.